Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Hebat. Kali ini adalah podcast SMP 1 Kedung Waringin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Sasabila dari kelas 71 yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan perkenalkan nama saya Rifta Fagan Fadila dari kelas 73 yang bakal menjadi host di podcast kali ini. Kali ini kita kedatangan Ketua OSIS SMP 1 Kedung Waringin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofiata sebagai Ketua OSIS di SMP 1 Kedung Waringin. Oke, kita ada sedikit pertanyaan nih Kak. Kira-kira gimana perasaan kalau kakak tuh jadi ketua OSIS? Oke, pastinya aku merasa bangga dan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh teman-teman dan seluruh guru-guru di SMP 1 Waringin. Namun di sisi lain, aku juga merasa bahwa aku sekarang memiliki tanggung jawab besar. Karena kan aku sekarang membawa nama baik seluruh siswa dan sekolah. Itu saja. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja sih Kak tugas pokok dan kewajiban sebagai ketua OSIS? Oke, tugas pokok saya adalah menjadi pemimpin yang mengkoordinasi seluruh pengurus OSIS dalam menjalankan program kerja. Dan untuk kewajibannya meliputi menjadi jembatan aspirasi antara siswa dan pihak sekolah. Dan saya juga memantau seluruh kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh OSIS agar sesuai dengan aturan atau rencana. Itu saja. Di antara banyaknya tugas OSIS itu gimana cara kakak buat berbagi waktu antara tugas OSIS sama tugas di sekolah? Oke, cara aku membagi waktu sebenarnya kuncinya adalah skala prioritas. Sebenarnya saya selalu mengutamakan pelajaran di saat jam pelajaran sekolah. Untuk tugas OSIS biasanya saya mengerjakannya di waktu istirahat atau sepulang sekolah. Tapi itu juga tergantung, kalau misalnya tugas OSISnya sangat penting, saya biasanya meminta izin kepada guru yang sedang mengajar di kelas. Untuk tugas, saya biasanya suka mengerjakannya di minggu depannya, itu saja. Di OSIS itu ada berapa bidang Kak? Ada 10 bidang. Yang pertama ada bidang keagamaan, yang kedua bidang kedisiplinan, yang ketiga ada bidang KBDB yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara, yang keempat ada bidang kepemimpinan, yang kelima ada bidang prestasi, yang keenam ada bidang teknologi, yang ketujuh ada bidang kesenian, yang ke-8 ada bidang kesehatan, dan ke-9 ada bidang kewirausahaan, dan terakhir ada bidang adiwiyata. Apa saja sih Kak tugas dalam bidang keagamaan, kedisiplinan, KBDB, dan kepemimpinan? Oke, yang pertama tugas bidang keagamaan. Mereka tugasnya mengurus kegiatan yang bersangkutan dengan keagamaan. Tugas bidang keagamaan, mereka tugasnya mengurus kegiatan yang bersangkutan dengan keagamaan. Seperti doa bersama, peringatan hari besar seperti Maulid, Natal, dan lain-lain, kultum, pesantren kilat, atau sebagainya. Mereka juga bisa bikin program yaitu Jumat ibadah atau kajian ringan seperti itu. Terus yang kedua ada bidang kedisiplinan. Bidang kedisiplinan mereka tugasnya memantau kedisiplinan siswa dalam cara pemakaian atribut, seragam. Terus juga mereka biasanya jaga di gerbang atau jaga pas upacara. Terus yang ketiga ada bidang KBDB atau bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka juga sama seperti bidang kedisiplinan, tapi mereka lebih fokus di upacara atau nasionalisme seperti itu. Terus yang terakhir ada bidang kepemimpinan. Bidang kepemimpinan mereka fokusnya di perlombaan tentang olahraga, seperti lomba olahraga atau lomba kelas meet atau LDKS seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan terakhir, pesan dari kakak untuk teman-teman yang mau join OSIS nantinya. Pesan saya untuk teman-teman yang mau join ke OSIS nantinya, jangan takut mencoba. OSIS adalah tempat terbaik untuk belajar kepemimpinan tim dan melatih mental. Yang penting adalah niat untuk mengabdi dan kemauan untuk terus belajar dari kesalahan sebelumnya. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Kak Selvi. Iya. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya dari podcast Hebat yang akan membahas siswa berprestasi lainnya. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.